Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala nikmatil imani wal islam wa ala nikmati sihhati wal afiyah wa ala nikmatil ukhuwati wal jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah yang saya muliakan dan yang dirahmati, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada Ahad subuh yang berkah ini kita dapat menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat secara berjamaah, kemudian sampai kurang lebih ya, jam 6 lah, bisa kurang bisa lebih. Kita lanjutkan dengan ta'lim rutin pada hari ini. Semoga seluruh langkah amal ibadah kita diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan sholawat tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia minaz-zulumati ila nur. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, alhamdulillah pada saat ini kita berada di tanggal 5 Muharram kalau tidak salah ya, 1445 Hijriah. Kita telah meninggalkan tahun 1444 Hijriah. Semoga seluruh rangkaian amal soleh kita pada tahun yang lalu diterima oleh Allah SWT. Dan tentu pada tahun yang akan datang terus meningkat ke arah yang lebih baik. Sehingga dengan peningkatan kualitas iman dan amal soleh kita, kita layak mendapatkan golongan hamba-hamba Allah yang beruntung di dunia sampai di akhirat. Karena Rasul mengatakan yang artinya barang siapa yang hidupnya hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Apabila hidup seorang hari ini sama dengan kemarin, maka dia termasuk orang yang rugi, yang dimurka oleh Allah. Dan apabila hidupnya hari ini lebih jelek dari hari kemarin, maka dia putus rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala atau mal'un. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Wa man kana yaumuhu mislu amsihi fahuwa maghbun. Wa man kana yaumuhu aswa min amsihi fahuwa mal'un. Itulah mudah-mudahan tahun 1445 Hijriah lebih baik daripada tahun 1444 Hijriah yang lalu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak sekalian, bulan Muharram ini salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di antara 12 bulan yang Allah tetapkan dalam ciptaannya, maka ada 4 bulan yang mulia, 4 bulan suci. Bagaimana kita ketahui, yang pertama kalau kita urut dari kemarin ya, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jadi kalau diurut dari Muharramnya, Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dan ini tentang 4 bulan yang mulia itu ada dalam surah At-Taubah ayat 36. Surah apa, Pak? At-Taubah ayat 36. Surah nomor 9 ayatnya 36. Yang bunyinya, Inna
iddatash syuhur indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard min aha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tazlimu minhunna anfusakum ila akhir ayat. Jadi artinya inna iddatash syuhur indallah isna asyara syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ya pada kitabullah adalah 12 bulan. Berapa? 12 bulan. Isna asyara syahr. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 itu ada 4 bulan yang mulia. Bulan haram namanya mulia, bulan suci. Nah, itulah yang saya sebutkan tadi adalah bulan Muharram ya, ini bulan yang sedang kita lalui saat ini. Kemudian bulan Rajab ya, Rasul Isra Mi'raj ya, ada bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Para mufassir semuanya sepakat, banyak yang sepakat bahwa penafsiran bulan mulia ini adalah di mana kita harus terus meningkatkan kualitas kesalehan kita kepada Allah. Karena kesalehan yang dilakukan oleh seorang mukmin kepada Tuhannya Allah akan dibalas dengan balasan yang berlipat-lipat. Dengan balasan yang tidak samalah pada bulan-bulan selain yang 4 tadi gitu kira-kira. Walaupun ketika kita berbuat baik, beramal soleh, beribadah kepada Allah, dibalas oleh Allah dengan balasan yang terbaik. Namun pada bulan-bulan haram ini atau bulan-bulan mulia ini, ketika seorang hamba beramal soleh, berbuat baik, maka akan diberikan pahala yang terbaik berlipat-lipat. Itulah maka ini bulan Muharram, salah satu bulan hurum gitu ya dalam Al-Quran itu. Maka mari kita terus tingkatkan sekalian. Tingkatkan amal soleh kita, tingkatkan amal baik kita, tingkatkan ibadah kita sehingga kita layak mendapatkan balasan yang berlipat-lipat dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau orang berbuat maksiat di bulan ini, di 4 bulan itu Allah akan berikan juga balasan keburukan yang berlipat-lipat. Jadi kalau berbuat buruk dibalas dengan berlipat-lipat, kalau berbuat baik pun dibalas dengan berlipat-lipat. Itu keadilan yang Allah ya sampaikan kepada hamba-hambanya. Dengan demikian maka surah At-Taubah ayat 36 tadi menjelaskan bahwa sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah dalam Al-Quran adalah 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 itu 4 di antaranya adalah bulan yang mulia. Bapak Ibu rahimakumullah. Untuk itulah bulan Muharram ini juga disebut dengan bulannya Allah. Ya. Apa Pak? Bulannya Allah. Karena ada sebuah hadis yang berbunyi afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Apa? Syahrullah al-Muharram. Ini ketika kita diperintahkan untuk berpuasa pada bulan ini. Dan sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah. Itu puasa di bulan Allah yaitu Muharram sekali. Jadi disebut dengan bulan Allah. Bahkan disebut juga dengan bulan para nabi. Karena banyak kejadian-kejadian penting dalam sejarah kenabian itu terjadi di bulan Muharram. Kalau dihitung begitu kira-kira. Misalkan Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah ya di bulan Muharram. Nabi Nuh ya diselamatkan dari banjir bandang oleh Allah di bulan Muharram. Wattini wazaitun waturi sinin wahadzal baladil amin. Jadi tanda banjir itu surut kelihatan tin apa? Tin dan zaitun ya kalau itu antara dua itu tin dan zaitun.
Tapi kalau Waturi Sinin itu Bukit Tursina. Ini kepada Nabi Musa. Kalau wahadzal baladil amin ini untuk siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Itu Makkah Al-Mukarramah. Nah itu ada yang menafsirkan bahwa At-Tin itu tandanya surutnya banjir Nabi. Dan itu terjadi di bulan Muharram. Ya. Kemudian juga Pak Ibu rahimakumullah, ada lagi misalkan ya Nabi Yunus alaihissalam. Ya. Beliau diselamatkan dari kegelapan perut ikan paus dan kegelapan laut gitu. Itu juga di bulan Muharram. Allah selamatkan. Nanti kalau kisah Nabi Yunus itu di antaranya ada pada surah Al-Anbiya ayat 87 dan 88. Kemarin kita menyatakan tentang Ibrahim ya, dari ayat kalau nggak salah ayat 51 lah, itu tentang Nabi Yakub juga Nabi Ibrahim sampai ayat 70 ya. Nah, itu kan doanya ya naru kuni barda wa salama ala Ibrahim. Nah, kemudian itu terus ayat selanjutnya tentang Isa Nabi Sulaiman, Nabi Zulkifli, Nabi Idris sampai Nabi Yunus pada ayat 87 dan 88. Ada doa Nabi Yunus pada ayat 87 itu yang populer. Yang mungkin Bapak Ibu hafal ayat ini ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itulah doa zikir yang Nabi Yunus ucapkan dalam perut ikan paus. Nabi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu ada pada surah Al-Anbiya ayat 87. Maka ayat 88-nya fastajabna. Allah mengabulkan rintihan Nabi Yunus di dalam ikan paus itu. Karena kalau kita baca ayat lengkapnya, Nabi Yunus itu marah. Dia pergi dalam keadaan marah kepada umatnya. Undung gitu. Nah ini ya, umatnya kia-kia gitu ya. Diajak ke tengah waro gitu ya. Akhirnya pergi marah gitu. Nah, seorang nabi tidak boleh begitu gitu kira-kira, harus sabar menghadapi umat manusia. Maka Allah menegur ya, langsung masuk ke perut ikan paus itu pasti. Ya. Dalam kegelapan itulah ya, kegelapan ya dalam perut ikan dan kegelapan dalam laut kan. Maka Nabi Nuh itu doanya yang dibaca berkali-kali. Diberikan dalam surah tadi Al-Anbiya ayat berapa? Ayat 87. Apa? La ilaha illallah subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tapi jangan ingin dicoba juga. Isukan ada kapabuan ratunya, jangan ikan paus gitu. Tidak ikan paus dibaca ayat itu ya. Nah, akhirnya terkeluar gitu. Karena beda dengan Nabi Yunus kita apa ya? Nah itu la ilaha illallah subhanaka ini untuk minaz zalimin. Ini Bapak Roh. Nanti ayat 89-nya tentang Zakaria kalau masalah itu ya. Nah, itu juga punya doa itu. Ini doa buat para jomblo nih. Nah, ini udah nggak jomblo semua kan ya. Maka saya sering mengatakan ya, ada yang belum punya ini. Nah, ini doanya nih. Robbi la tazarni farda. Apa? Robbi la tazarni farda. Nah, ini doa Nabi Zakaria. Apa artinya, Pak? Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian. Itu doa Nabi Zakaria. Itu ada pada surah apa ya? Surah Al-Anbiya itu ya, ayat 89-nya itu. Jadi itu doanya Nabi Zakaria ya. Kalau Nabi Yunus tadi Pak ya, ayat 87-nya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minazul. Dan ternyata Allah mendengar rintihan doa Nabi Yunus alaihissalam dan Allah selamatkan Yunus dari perut ikan paus. Itu dalam kitab Sunasin itu disebut di bulan Muharram. Kemudian juga Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu pada ayat sebelumnya ya, surah Al-Anbiya ayat 69 kan,
Allah selamatkan beliau dari panasnya api. Ya, itu juga terjadi di bulan Muharram. Nabi Musa, demikian Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Ya, sehingga beliau melewati laut ya atas perintah Allah, dan Nabi Musa itu selamat, sementara Fir'aun dilelapkan ke Allah ke laut, ditenggelamkan. Itu terjadi pada bulan Muharram. Apa doanya Nabi Musa itu? Saya baca di kitab Nashihul Ibad, itu ya. Doa Nabi Musa itu sering itu saya sampaikan di sini nih. Apa Pak? Hafal Bu? Ya. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billah. Ini doanya Nabi Musa ketika dikejar-kejar sama Firaun. Di depan itu laut ya, terhampar luas. Maka Nabi Musa berkata, Allahumma lakal hamdu, segala puji bagimu ya Allah, wa ilaikal mustaka, wa ilaikal mustaka. Kepadamulah aku menyandarkan diri ya Allah, wa antal musta'an. Engkau zat yang maha penolong. La haula wa la quwata illa billah. Kalau sudah begini, aku menyadari ya Allah, tidak ada kekuatan kecuali kekuatanmu ya Allah. Ini sudah mentok itu. Maka Allah hadir dengan pertolongannya. Sama ketika Nabi Yunus juga dalam perut ikan mentok juga. Kamana ya? Kecuali kepada Allah. Dibacalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Dan ternyata Nabi Musa pun selamat dari kejaran Firaun itu di bulan Muharram. Banyak sekali Pak sekalian, ya termasuk Nabi Yusuf alaihissalam keluar dari penjara di bulan Muharram. Konon Nabi Yakub itu ayahnya Nabi Yusuf ya. Kemarin saya menyampaikan surat Yusuf ayat 4. Wa idz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Itu ayat 45. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, namanya Yakub. Yakub ini nanti keturunan juga Nabi Ishak. Ishak ini anaknya Nabi Ibrahim dari Siti Sarah. Ya. Jadi, Nabi Ibrahim punya putra Ishak, surah As-Saffat ayat 12. Ya. Wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyan minas sholihin. Aku berikan kabar gembira dengan lahirnya Ishak, seorang nabi yang soleh dari Siti Sarah. Dan Ishak nanti punya putra atau keturunan namanya Yakub. Dan Yakub punya putra 12. Ya, 12. Itu Yusuf dan antaranya. Maka ketika Yusuf berkata pada orang tuanya Yakub, wahai ayah, tadi malam aku bermimpi. Dalam mimpiku aku melihat 11. Nah, ya. Ahada asyar itu 11. Ahada asyar. Ya. Apa itu? Ya, di situ ada matahari, ya, bintang, bulan dan matahari. Semuanya sujud kepadaku, gitu kan? Sujud kepadaku. Kemudian Nabi Yakub ayahnya mengatakan la taksus ru'yaka ala ikhwatika fayakidul laka kaida. Itu ayat 5-nya. Wahai anakku, jangan engkau sampaikan, ya, ceritakan mimpimu ini, maka akan ada orang yang akan jahat kepadamu. Ternyata didengar dia oleh saudaranya kan, sehingga timbullah persekongkolan saudaranya untuk ya tadi ya, mengasingkan Nabi Yusuf sehingga dimasukkan ke dalam sumur ya. Nah, singkat bicara, hilang Nabi Yusuf kan sampai ya nanti menjadi apa? Pejabat di Mesir, Pak ya. Ya. Nah, di Mesir, bendahara Mesir itu kan. Nah, kemudian tahulah saudaranya itu datangan karena salah satu Bapak sekalian keutamaan Nabi Yusuf itu diberikan oleh Allah mimpi. Apa dia bisa mentakwilkan mimpi. Itu ada pada ayat berikutnya ya. Ayat ya 6 7 surat Yusuf itu.
Sehingga ketika raja bermimpi, ya, dalam mimpinya itu raja melihat 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh sapi yang kurus, atau ada 7 apa ya, tanaman ya yang 7 musim ya, tanaman itu segar kemudian ceklik gitu kan. Nah, kemudian ditawilkan oleh Nabi Yusuf, mimpi raja itu akan datang 7 tahun masa panen dan 7 tahun masa peceklik. Itu takwil mimpinya. Apa rekomendasi? Nah, ini rekomendasinya apa? Nah, ini rekomendasinya adalah ketika masa panen ya jangan dimakan semua gitu. Harus ada di saving ya. Ya, dirikan lumbung-lumbung untuk ketahanan pangan lah kira-kira ya. Nah, sehingga ketika tidak masa peceklik ya, sudah ada lah ya, sudah ada persiapan. Nah, itulah yang dilakukan oleh raja. Sehingga maksud itu ketika negeri-negeri sekitarnya itu sudah peceklik, negeri ini tidak peceklik. Karena sudah ada takwil mimpi tadi dengan rekomendasi dari Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, makanya itu datanglah kan 11 saudaranya itu untuk meminta bantuan kepada Nabi Yusuf. Dan Yusuf tahu, ini saudaranya dulu yang pernah membuat dia celaka kan dalam sumur. Dan ada Bunyamin ya, si bungsu ya, ini kasih ya ke ayahmu baju. Atas itulah maka Allah menyembuhkan butanya Nabi Yakub. Karena dia itu sampai menangis ya, bersedih. Ya, karena Yusuf itu kan anak yang soleh, Pak, yang baik. Hilang ya, menangis sampai buta. Sehingga dengan izin Allah, maka atas dasar baju itulah, maka itu menjadi sembuh butanya itu. Dan itu terjadi di bulan Muharram. Nah, itu ceritanya, Pak. Jadi banyak kejadian-kejadian yang bersejarah dalam sejarah kenabian di bulan Muharram. Makanya disebut juga selain bulan Allah juga bulan para nabi Muharram itu sekali. Ini bulan yang mulia, ya. Arbatun hur. Untuk itulah Bapak Rahimahullah yang terpenting apa yang kita lakukan pada bulan yang mulia ini. Ada 6 paling tidak yang perlu kita pertajam ya, di dalam bulan yang mulia ini. Yang pertama, perbanyak puasa. Perbanyak puasa. Terutama ya di tanggal 10. Namanya Asyura. Ya. Puasa apa? Asyura. Karena waktu itu Rasul mendapatkan orang Yahudi sedang berpuasa. Kenapa kalian berpuasa? Karena kami ya mengingat ya, atau mengenang Nabi Musa alaihissalam ketika beliau selamat dari kejaran Firaun. Maka Rasul mengatakan kami lebih berhak untuk mengenang Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi melanjutkan pada umatnya untuk berpuasa. Agar beda dengan orang Yahudi, maka diperintahkan berpuasa itu ditambah. Nah, itu. Bisa sehari sebelum tanggal 10 atau bisa sehari setelah tanggal 10 gitu. Jadi kalau puasa Asyura ya ditambah aja tanggal 9-nya dan 10-nya. Atau kalau tidak tanggal 10 dan 11 untuk membedakan ya bahwa ini puasa yang Rasul contohkan pada kita, bukan ikut-ikutan orang Yahudi. Itu puasa Asyura. Yang paling baik lagi puasanya di tanggal hijri itu tanggal 10 gitu. Itu udah lewat ya. Mas lewat teh mustajibun kamari ya, ceramah iya ya. Nah, ini lewat ya 5 poinnya. Berarti kalau tanggal 10 itu hari Jumat ya. Ya Pak ya. Sekarang tanggal 5 karena kan Rebo tanggal 1 ya. Tanggal merah itu 29 kalau nggak salah itu. Ya, tanggal 1 sekarang Ahad tanggal 5. Ya, berarti Jumat tanggal 10 itu. Nah, jadi kalau mau puasa Asyura tanggal 10 poe Jumat, ditambahlah sapoe sebelumnya, Kamis dan Jumat. Atau Jumat dan Sabtu. Atau dari sekarang nggak apa-apa, ya. Karena ada penafsiran ketika ada ayat wal fajri walayalin asyr. Ya, demi waktu fajar dan 10 hari. Nah, itu ya. Nah, 10 hari itu diartikan dengan 10 hari bulan Muharram. Itu ada penafsiran begitu. Jadi diperintahkan ya, untuk berpuasa di tanggal 1 tapi ke tanggal 10.
nggak lewat Ustadz, tukang naon dah 5 poe ge nya. Terus akhirnya nggak lewat deh nya, isukan berarti 4 poe ya, apa-apa. Nah kalau tidak 4 hari, 10 hari, maka usahakan 1 hari. Atau ditambah dari dua hari. Yaitu kalau bisa hari Kamis dan hari Jumat. Karena memang secara umum makruh hukumnya kalau kita puasa hari Jumat. Kalau di luar ya, di luar Asyura tadi kan. Jadi kalau kita Jumat itu baiknya puasa 2 hari. Sebelumnya puasa atau sesudahnya. Jangan sampai puasa hari Jumat. Itu hari di mana kita beridul ya. Ya, itu bergembira. Itu adalah hari raya mingguan. Jadi kita punya hari raya mingguan, Pak. Hari apa, Pak? Jumat. Jumat berkah ya. Ini ada Jumat berkah. Masjid-masjid ya banyak makanan ya. Nggak tahu di sini ada juga kali ya. Insya Allah ya kalau ada gitu kan. Nah itu Jumat berkah di hari Jumat kan. Makanya libur itu hari Jumat bagusnya ya. Bukan hari Ahad ya. Apa? Hari Jumat. Tapi ya nggak apa-apa lah. Karena kita ngikutin ya aturan-aturan negara itu kan. Itu hari Jumat. Ada makanya Jumat itu puasa makruh. Apa? Makruh. Maka kalau mau puasa umumnya ya itu ditambah atau juga sebelumnya atau sesudah jadi 2 hari. Nah khusus untuk Muharram ini kita disuruh untuk banyak berpuasa di bulan ini. Terutama di tanggal 10. Ya, jadi 9, 10 atau 10, 11. Insya Allah Bapak sekalian niatkan sekarang. Nanti hari Kamis ya, depan ya kita berpuasa ditambah tanggal 10-nya. Hari Jumat. Itu puasa Asyura. Karena Rasul mengatakan afdhalus syiyam. Nah, ini hadisnya. Afdhalus syiyam ba'da Ramadan syahrullah Muharram. Apa? Syahrullah al-Muharram. Puasa yang paling utama, afdol, yang paling afdol setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah yaitu Muharram. Disebut dengan bulan Allah ya, al-Muharram. Itu disebut dengan puasa Asyura. Nah ini Bapak sekalian, maka untuk itu ya perbanyak daripada puasa di bulan ini. Bahkan ada hadis yang lain, kalau Rasul ditanya, waqilah ya Rasulullah ma ya Asyura. Wahai Rasul, apakah hari Asyura itu? Rasul menjawab, yukaffiru as-sana al-maliyah. Jadi Asyura itu kalau kita berpuasa akan menghapuskan dosa setahun yang lalu, Pak sekali. Kalau dulu Zulhijjah tanggal 9 ya. Puasa Arafah namanya itu 2 tahun, Mbak ya. 2 tahun. Kalau Muharram 1 tahun. Di tahun kamari nggak apa. Namun Allah narima puasa orang sadayana dideret ke Allah sadaya kesalahan. Alhamdulillah. Itu keutamaan kata Rasul. Itu hadis Rawi Muslim itu. Hadis sahih dalam kitab Muslim. Jadi sekalian salah satu keutamaan ya daripada puasa Muharram adalah dihapuskannya dosa-dosa kita setahun yang lalu. Kalau kita berpuasa imanan wahtisaban. Betul-betul ikhlas karena Allah dan sungguh-sungguh menjalankan karena sunnah Rasul Muhammad SAW. Kemudian hadis itu bersambung lagi. Wa afdhalus shalah. Nah ini kan wa afdhalus shalah ba'dal fardhah sholatul lail. Dan sholat yang paling utama setelah sholat yang wajib adalah sholat malam. Nah, ini satu rangkaian hadis. Ada 2 inti di situ. Satu artinya di bulan Muharram ini perbanyak puasa dan perbanyak bangun malam. Selain tadi amal-amal soleh ya yang Allah tuntun kepada kita sekalian. Nah bangun malam ini tentu juga merupakan ya tradisi lah orang-orang soleh dan kita semua insya Allah ya. Tadi malam jam 3 udah bangun Pak ya untuk sholat tahajud insya Allah. Bukan untuk ke toilet saja barangkali ya, tapi sholat tahajud. Saya jam 3 tadi malam ya baru sampai nih. Ada acara di sekolahan ya. Acara apa penutupan ya. Apa tuh? Disiplin training gitu ya. Anak-anak itu tadi malam sampai jam 10 ya.
Dari Cikarang jam 12 tuh. 12 sampai sini ya jam 1 seperempat lah gitu ya. Nah itu horet-horet sedikit ya. 1 jam tidur ya. Kan ya agak sepet-sepet nih matanya. Tongilali-lah artinya gitu Pak. Bapak rahimakumullah, jadi itu yang kedua. Pertama, perbanyak puasa. Apa Pak? Perbanyak puasa di bulan Muharram. Yang kedua, perbanyak bangun malam. Ya, hidupkan malam ya dengan ibadah pada Allah. Kan dulu ada istilah Pak ya, ada ihya'ul lail. Apa? Ihya'ul lail. Hidupkan malam. Ada lagi istilah qiyamul lail. Apa Pak? Qiyamul lail. Ya. Tegakkan ya salat di malam hari. Ada istilah lagi tahajud. Apa tuh bedanya Pak? Kalau ihya'ul lail itu hidupkan malam dengan berbagai macam ibadah. Bisa dengan zikir, baca Al-Quran, muhasabah, termasuk sholat. Itu ihya'ul lail. Menghidupkan malam dengan ibadah, dengan doa, istighfar. Kalau qiyamul lail, itu sholat di malam hari. Itu umum juga. Bisa sholat tahajud, bisa sholat tasbih, bisa sholat hajat. Nah, malam hari. Boleh silakan. Ya, nah kalau tahajud itu khusus. Sholat malam namanya tahajud. Dan Allah sebut dalam surah Al-Isra kan ayat 79 tentang tahajud ini. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak asa ayab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Itu sholat tahajud. Jadi memang sholat